Aktivis politik, musibah bangsa, Gibran Wapres, tergoblok, dalam sejarah Indonesia. Pesan Wapres Gibran untuk siswa sekolah rakyat di Palembang. Belajar mandiri, pakaian dicuci sendiri. Ya bagus lah ya nasihat seperti itu ya, nggak ada yang salah dengan kata-kata itu ya. Yang salah yang ngomongnya ya, nggak ngaca. Coba dikasih kaca yang sangat besar ya. Apakah dia sudah mandiri ya, apakah dia nyari kerja sendiri gitu kan. Dia aja kan masih dicariin kerja sama bokapnya ya. Dan dua, nggak yakinnya dia ya seusia dengan anak-anak siswa itu ya, pada masa itu gua nggak yakin tuh kalau dia nyuci sendiri. Kayaknya dicuci sama pembokatnya ya. Ya udah gitu ya. Tapi apakah cuma gitu-gitu aja gitu ya? Kenapa nggak ditugasin ke luar negeri gitu? Kenapa nyuruh AHY ya ditugasin ya untuk pertemuan di tingkat internasional gitu kan selalu AHY yang ditunjuk ya. Kenapa ya? Atau enggak ya kalau lokal ya datengin kampus-kampus gitu ya tukar pikiran dengan mahasiswa gitu loh ya. Jangan anak-anak bocil terus yang didatengin gitu ya. Gitu aja Mas Wapres ya. Ya jujur saja ya, saya tuh heran mengapa Wapres kita itu bagaimana solusi terkait dengan masalah yang sering kali terjadi di Republik ini. Apa jangan-jangan dia ini beneran kosong? Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Tapi Anda bisa menangkap kualitas dia dari celetukannya, dari apa yang dia sampaikan, dari hal-hal yang barangkali nampak kecil di mata orang lain, tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang kan itu besar. Orang ini keren, anak ini pinter. Oke. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang. Penjelasannya Ade Armando kan katanya begini, Mas Gibran itu wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Itu karena dianggap oleh Ade Armando peran dia itu tidak seperti wapres-wapres sebelumnya. Wapres-wapres sebelumnya itu kan perannya sebagai ban serep. Nah, sementara Mas Gibran menurut Ade Armando dia tidak sekadar ban serep, karena punya berbagai macam langkah-langkah, terobosan-terobosan, kata Ade Armando sekali lagi. Tetapi kita kan lihat, sudah nggak usah jauh-jauh Bung Hatta lah. Yang pernah ada saja, Yusuf Kalla. Ketika menjadi wapresnya Pak SBY, itu dia punya tugas khusus loh. Mengubah penggunaan bahan bakar minyak dari minyak tanah ke gas melon. Karena memang waktu itu subsidi BBM sudah sangat tinggi. Sementara kita tidak bisa memproduksi minyak sendiri dan harga minyak tanah juga paling tinggi, subsidi minyak tanah menjadi paling tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya harus ada cara yang lain. Apa yang dimiliki Indonesia saat itu adalah gas. Nah, maka waktu itu Wapres Yusuf Kalla punya inisiatif untuk melakukan itu. Dengan cara bagaimana supaya fiskal kita itu sehat, anggaran negara itu sehat. Ya salah satu diantaranya adalah mengurangi subsidi, mengalihkan subsidi untuk keperluan-keperluan yang lebih produktif, yang lebih tepat sasaran. Itu menurut saya adalah peran yang luar biasa.
Makanya dulu kan JK itu sering kali diplesetkan sebagai J-nya itu jalan, K-nya itu keluar. Jalan keluar. JK itu jalan keluar, atau orang yang selalu memberikan solusi. Secara naluri, saya yakin beliau tidak mau. Apalagi kondisi terkini. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan ada yang digugat mengenai batas usia minimum. Dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimum. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Apa maknanya? Maknanya adalah ambil Gibran. Sang paman mengancam Prabowo. Lu bisa juga nggak jadi, kan gitu. Makanya kalau lihat kemarin sore pada saat deklarasi kan berpacu dengan waktu itu. Maka sore-sore walaupun tanpa Gibran dideklarasikan itu. Ini ancaman jangan main-main. Dia nggak ngangkat bisa berubah sekarang ini. Kan gitu. Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Semua mau dia aja, kan gitu. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu, dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Ujung-ujungnya yang dipojokkan KPU, ya, para pendukungnya tidak mau disalahkan. Padahal yang memaksakan siapa? Yang memaksa Gibran supaya naik jadi wapres. Saya dari dulu juga udah mengkhawatirkan sesuatu yang bermasalah dipaksakan akan jadi masalah, akan terus jadi masalah. Ini akibatnya. Memaksakan yang tidak pantas dijadikan. Ini akibatnya. Kalau sudah terjadi, mau bilang apa coba? Gibran yang mitologis adalah Gibran yang mitos. Anak muda yang hebat yang kemudian berhasil menjadi wakil presiden. Mitos itu sebagian mungkin percaya, saya tidak. Saya tahu persis bagaimana Gibran jadi wakil presiden. Ayah dan pamannya membantu dia dengan kemudian sampai mengubah undang-undang sampai akhirnya dia memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Tidak ada yang hebat dari soal itu, sama sekali tidak ada yang hebat, tidak ada yang patut dicontoh. Tetapi tidak semua orang punya sikap seperti saya. Jadi bisa saja orang menganggap secara mitos Gibran adalah sosok besar. Tetapi jangan lupa 5 tahun adalah proses sebuah mitos menjadi historis. Pada saat nanti ikut kontestasi belum tentu dia ada di atas. Jika Gibran punya kepandaian mengatur itu dengan timnya, tentu saja bisa jadi orang akan terkelabui seperti orang terkelabui oleh ayahnya. Tetapi saya yakin tidak semua orang akan terkelabui. Dan ada di bawah lampu sorot yang terus menyala sekali lagi, membuat pengelabuan akan sangat sulit dilakukan. Woi, Gibran, kamu itu bisa kerja nggak jadi wapres? Wapres goblok tolol. Ya, kenapa kamu kunjungan kerja di Banyuwangi sampai merepotkan negara? Kunjungan kerja di Banyuwangi kok sampai melibatkan 4.000 personil gabungan, sampai mereka harus gelar perkara. Bukankah kamu sudah didampingi pengamanan tingkat 1? Sudah dilindungi oleh Pas Pampres. Ya, kok sampai-sampai kamu harus mengerahkan 4.000 personel gabungan untuk mengamankan kunjungan kerjamu di Banyuwangi? Kenapa? Apa kamu merasa nggak aman di Banyuwangi? Apa masyarakat Banyuwangi memusuhimu? Ya, atau kamu mau unjuk kekuatan, show of power, bahwa kamu melebihi presiden? Ya, Presiden Prabowo saja kunjungan kerja nggak heboh-heboh amat kayak kamu. Ya, jadi perlu diketahui oleh semua saudaraku seluruh rakyat Indonesia bahwa Gibran ini, kalau saya nilai dan mungkin orang-orang lain juga menilai, ini kinerjanya aneh. Ya, saat kunjungan kerja ke Banyuwangi
dia harus mempersiapkan pengamanan sampai tingkat bawah, yaitu melibatkan personil gabungan sampai 4.000 TNI Polri, kayak mau menghadapi apa aja. Kalau kita kupas satu persatu, ya kinerja Gibran ini nggak ada. Maksudnya nggak ada itu, nggak ada kinerjanya yang memperlancar kinerja Prabowo sebagai presiden atau membantu Prabowo. Pertanyaan saya adalah, mungkin tidak ada yang salah yang dibilang itu. Prosedurnya begini. Persoalannya adalah apakah Gibran passing itu semua atau tidak? Itu yang itu ada ya begini. Kita simpel aja itu. Apa selesai? Ya, apa namanya itu singkat itu? Karena bahasa dia, Ibu Melati itu adalah tinggalnya di Australia dan anaknya itu ada mengikuti namanya high school. Bukan kita bicara ini SMA yang dikatakan dibilang bodoh atau sebagainya. Saya bicara nah kemudian ya, dia punya rencana untuk mendaftar ke UPS. Di sana ada foundation, pathway. Ya. Belajar jangan katakan kau belajar seperti mengulang kembali kayak student college yang ada di Jerman. Oke, bisa persingkat? Persingkatnya artinya dia sudah selesai secara 5 tahun dengan sertifikat. Kemudian dia mungkin dipanggil Pak Jokowi untuk sekolah di Singapura karena Mas Kaisang masuk di sana ya untuk dengan adiknya ya kan, masuknya dia di MDIS itu yang berafiliasi dengan University Bradford yang dia ya di bidang marketing. Ingat, kenapa dia Bachelor of Science? Karena dia menuju ke finance dan akuntansi. Ketika finance dan akuntansi di Universitas Bradford dan di UK itu menggunakan namanya Bachelor of Science. Baik, Bang Refli. Iya, pertanyaannya adalah boleh saya ini nggak ngomongin kayak ini? Tema kita ini Jokowi periode kok ngomongin masalah ijazah lagi. Iya, yang dijelaskan dia itu satu ya. Kita nanti kita harus urutkan apakah yang diomongkan itu benar atau enggak. Karena gini, yang diomongkan kan terlalu cepat. Mesti kan one by one. Kalau kita mau mengadakan riset penelitian. Yang kedua adalah apakah Gibran dengan segala proof yang ada itu memang fit dengan apa yang kemudian diumumkan. Karena kan saya berpatokan sama KPU. KPU mengatakan SMA 2 kali. Kan itu SMA itu adalah syarat untuk menjadi wakil presiden minimum. Nah pertanyaannya adalah apakah pendidikan itu setara dengan SMA atau bukan? Kan itu persoalannya. Dan kemudian banyak yang berargumentasi mengatakan tidak setara. Kalau tidak setara dengan SMA, maka dia kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu satu. Yang kedua adalah kalau seandainya di antara informasi itu fake, keliru, salah, sengaja disesatkan sebagaimana dokumen yang ada pada saya ini, macam-macam tuh gelarnya. Ada pernah Gibran Raka Buming Raka Bikom, tadi bilang BSC. Baik. Itu di mana? Makanya itu kan dia online, media online kan? Ini sudahlah, lihat dulu. Media online lah itu. Jangan dibantah, jangan dibantah. Saya kan nggak membantah Anda. Nah, itu kan bisa saja adalah, bentar dulu. Saya tidak membantah Anda. Ya, nggak apa-apa. Kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah semua sertifikat itu ada atau tidak? Makanya saya appeal kepada DPR sebagai fungsi pengawasan. Bikin dong yang namanya hak angket untuk memverifikasi baik ijazah Jokowi maupun ijazah Gibran. Oke. Orang bilang Jokowi nggak bisa lagi karena dia bukan presiden. Oke, nggak apa-apa. Tapi Gibran adalah wakil presiden. Kita perlu yang namanya kejelasan dan ketegasan. Nggak mungkin seorang PhD dari Australia, ya kan, sebodoh itu kemudian untuk mengatakan salah, gitu loh. Yang benar cuma dia doang. Tuh, saya nggak bisa bicara benar, saya bicara bukti. Oh no, yang Anda bicara. Mbak Fira, kan kita prosedur. Kita bicara ini bukan bicara tentang ijazah. Saya tidak. Kita bicara ini bagaimana yang tadi kata saya ngomong tidak pernah membantah Anda dulu. Ya bukan, masalahnya begini. No. Saya sudah menjelaskan. Saya tidak membantah. Kita tidak bicara ijazah. Kan begitu. Kalau seandainya prosedur itu benar, kan it doesn't mean bahwa apa yang didapat oleh Gibran itu benar juga.
Bahkan pertanyaannya dia pernah sekolah di situ nggak? Jangan-jangan nggak sekolah juga. Nah, itu kan persepsi dia kan. Ini kan ada pembawaan penggiringan publik. That's why I said. Makanya kan kita back to basic. Ke DPR. Apa sih substansi yang kita bicarakan di sini? Politik Indonesia. Apa yang kita bicarakan sekarang? Tidak bisa diserahkan kepada Refli Harun dan Andi Azwan. Nah, kita ini bicara banyak. Berdebat. Kita nggak bisa berdebat tentang ijazah. Kalau kita berdebat tentang ijazah, kita bicara untuk spesifik ijazah. Oke. Anda bicara tentang prosedur. Menjelaskan Pak Pertanyaan saya adalah Pak Refli Harun ini mempunyai persepsi sendiri. Baik. Apakah beliau ini adalah sebagai pengamat pendidikan? Oke, baik. Aktivis Rahman Simatupang melontarkan kritik pedas yang mengguncang ruang publik. Dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu, 29/9, Rahman menilai proses politik yang mengantar Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden sebagai musibah bangsa. Ia menyebut Gibran sebagai wapres tergoblok dalam sejarah Indonesia, dan menuduh pencalonannya memperkosa konstitusi. Rahman menekankan bahwa kritiknya tidak semata karena perbedaan pilihan politik, melainkan keprihatinan mendalam terhadap integritas demokrasi. Saya menyebut Gibran tergoblok bukan untuk menghina pribadi, tapi untuk menggambarkan betapa prosesnya adalah kebodohan besar bangsa ini. Demokrasi kita telah dimanipulasi di depan mata, ujar Rahman dengan nada tinggi. Ia menuding pencalonan Gibran sebagai cawapres adalah puncak ketidakpatuhan terhadap semangat konstitusi. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi MK tahun 2023 yang melonggarkan syarat usia calon presiden, wapres adalah rekayasa hukum demi kepentingan segelintir orang. Rahman juga mengkritik sikap partai politik besar yang, menurutnya, hanya mengejar kekuasaan tanpa peduli marwah konstitusi. Bagian lain dari pernyataannya menyoal dugaan ketidaksesuaian dokumen pendidikan Gibran. Rakyat berhak tahu, ijazah SMA Gibran masih dipersoalkan. Ada yang bilang hanya lulusan SD. Jika benar, ini pelanggaran serius terhadap syarat calon, kata Rahman. Ia mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Komisi Pemilihan Umum membuka data lengkap dan transparan, supaya publik tak terus dibohongi. Rahman menyarankan DPR dan MPR tidak tinggal diam. Kalau lembaga tinggi negara punya nyali, jalankan proses pemakzulan. Ini bukan lagi soal Gibran, tapi soal kehormatan konstitusi, tegasnya. Namun ia juga mengakui bahwa prosedur pemakzulan panjang dan sulit. Seruannya lebih sebagai tekanan moral kepada wakil rakyat agar tidak bersembunyi di balik formalitas. Hingga berita ini ditulis, pihak Gibran belum memberikan respons langsung atas tudingan Rahman. Sebelumnya, tim hukum Gibran menyatakan semua dokumen pencalonan, termasuk ijazah, telah diverifikasi KPU sesuai prosedur.